Desa Derajat, sebuah desa di wilayah Pacitan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Letaknya tidak jauh dari pesisir pantai utara Jawa. Di desa yang masih asri dan islami inilah, Raden Qasim atau dikenal dengan sebutan Sunan Derajat, pernah berpijak melakukan syiar Islam. Pondok pesantren Sunan Derajat dan Desa Derajat sendiri merupakan salah satu peninggalan Sunan Derajat yang sampai sekarang masih terus dijaga kelestariannya. Asal-usul Pondok Sunan Derajat yaitu dibangun oleh Raden Qasim sekitar tahun 1460-an. Salah satunya pondok peninggalan Wali Songo yang masih ada, yang 8 tinggal pesareannya, tinggal satu-satu yang asli pada tempatnya yang dirintis oleh Wali Songo, diserahkan oleh Wali Songo pada Raden Qasim adalah tinggal Sunan Derajat. Dan itu ceritanya Raden Qasim dijuluki Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Raden Qasim juga dikenal dengan sebutan Raden Sarifuddin, merupakan anak dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Buah perkawinannya dengan Dewi Condrowati, sehingga Sunan Derajat merupakan adik dari Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Sunan Bonang dan Sunan Derajat itu bersaudara. Ayahnya sama, Sunan Ampel. Sunan Ampel menikah dengan seorang perempuan namanya Nyi Ageng Manila, lalu punya anak Sunan Bonang. Dari istri yang kedua, Sunan Ampel, ada yang menyebutnya Dewi Chandrawati. Dia punya anak juga, namanya Sunan Derajat, begitu. Jadi dari ibu yang beda, ayahnya sama, Sunan Ampel. Jadi dua-duanya berguru kepada sang ayah. Sunan Derajat itu sebetulnya adalah anak cucu Nabi yang asli. Anak cucu Nabi itu yang ada di Arab Saudi, dibantai waktu peristiwa Karbala, yaitu di Irak. Di antaranya anak cucu Nabi yang tidak meninggal waktu itu, 81 anak cucu Nabi meninggal. Yang tidak meninggal di antaranya yang masih kecil namanya Ali Zainal Abidin. Putranya yaitu Sayyidina Husain. Sayyidina Husain putra Sayyidina Ali, putra Siti Fatimah. Ali Zainal Abidin sampai besar dan menurunkan anak-anak cucu yang banyak sekali. Di antara anak cucunya ada yang namanya Syekh Jamaluddin. Syekh Jamaluddin punya anak Ibrahim As-Samarqandi. Syekh Ibrahim As-Samarqandi punya anak Raden Rahmat Sunan Ngampel Surabaya di Surabaya. Pesariannya di Ngampel. Raden Rahmat Surabaya punya anak banyak sekali, di antaranya Sunan Derajat Raden Qasim. Raden Qasim diperkirakan lahir sekitar tahun 1470 Masehi. Sosok wali Allah ini banyak diterka-terka masyarakat. Pengalaman saya pribadi, Sunan Derajat itu yaitu sosoknya masih seperti orang Arab. Hidungnya mancung dan tinggi besar. Itu Sunan Derajat menurut pengalaman yang saya dapatkan. Itu Sunan Derajat. Jadi pakai sorban dan pakaiannya serba kuning. Itu Sunan Derajat. Entah bagaimana pakaian serba kuning itu yang dicintai Sunan Derajat. Jadi ya Sunan Derajat itu sosoknya seperti masih ada bau-bau seperti orang Arab. Di dalam sejarah itu harus ada sumber yang menerangkan dari masa itu. Jadi kalau dari masa Sunan Derajat yang hidup pada akhir abad 15 dan awal abad 20 itu tidak ada, ya kita tidak bisa. Karena apa? Karena di dalam Islam itu pakaian ulama yang baku itu tidak ada. Berbeda dengan di Hindu dan Buddha. Kalau Buddha itu pakaian ulama yang atau biksu atau pendetanya itu adalah ini, itu ada. Zaman sekarang kuning itu ada. Tapi dalam Islam tidak ada. Di masa kecilnya, Sunan Derajat sudah berguru kepada ayahnya Sunan Ampel di pesantren Ampel Denta. Sejak usianya masih muda, Raden Qasim sudah hafal Al-Quran. Sunan Derajat terkenal anak yang paling taat. Dan Sunan Derajat mulai kecil itu seumur dengan Sunan Giri. Meskipun Sunan Giri itu adalah
bukan putra Sunan Ampel, tapi mulai kecil Sunan Giri itu adalah belajar di Sunan Ampel runtang-runtung dengan Sunan Derajat. Dari situlah Sunan Derajat dan Sunan Giri belajar ke ayahnya sendiri, yaitu Raden Lohmat, belajar ke ayahnya Sunan Giri, yaitu Maulana Ishak, dan menjadi orang yang pandai dan paling pandai, yaitu ngatur ekonomi. Sunan Derajat adalah ahli ekonomi dari pemerintahan Raden Patah. Yang paling pandai ngatur ekonomi adalah Sunan Derajat. Dulu Sunan Ampel itu mendatangkan kiai-kiai yang pandai dari Arab, dari daerah Turki, Irak sana, termasuk yang disuruh memberi jadi gurunya Sunan Derajat adalah Raden Nur Rahmat Sunan Sendang Dur. Raden Nur Rahmat Sendang Dur itu dan ayahnya didatangkan oleh Sunan Ampel dari Arab Saudi sana untuk menjadi guru yang pandai yang ada di Pulau Jawa sini. Usai mengenyam ilmu agama di pesantren ayahnya, Sunan Derajat pun memulai perjalanan syiar Islamnya menuju suatu wilayah di pesisir pantai utara Jawa, Desa Jelak, kini bernama Desa Derajat. Sunan Ampel tahu ada orang yang sudah masuk Islam dan mau bikin tempat pendidikan, bukan main senangnya. Saking senangnya, putranya Raden Qasim disuruh bawa, yaitu ke Desa Jelak sini untuk dijadikan kiai. Raden Qasim dibikinkan surau yang tiap pagi saya bikin ngaji yang masuk di radio itu. Disitulah Raden Qasim mengajar ngaji. Raden Qasim meniru caranya Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar mengajarkan agama, yaitu pakai nabuh gending. Gendingnya biasanya kalau tiap hol dibunyikan, yaitu namanya wayang song-song. Raden Qasim tiap-tiap gending dibunyikan, santri kumpul, orang-orang kumpul, tapi diajak ngaji buyar. Gending dibunyikan, kumpul lagi, diajak ngaji buyar. Lama-lama Raden Qasim persis di tempat Langgar Putri itu mengatakan begini, barang siapa yang mau belajar ke sini, ngaji di sini, mudah-mudahan derajatnya tinggi. Loh, dari perkataan Raden Qasim itulah orang-orang percaya, karena Raden Qasim adalah mandi doanya. Lalu orang-orang kumpul ingin ngaji, ingin mendapatkan doa dari Raden Qasim yang mandi. Seperti Sunan Bonang, Sunan Derajat pun melakukan syiar Islam melalui sebuah seni. Namanya Raden Syarifuddin atau Raden Qasim yang kemudian menjadi Sunan Derajat itu adalah seorang yang sosoknya itu toleransi, kemudian juga adaptif dan menyelaraskan diri dengan keadaan dan sosial budaya setempat. Hal ini terbukti bahwasanya di Derajat itu dulu pernah diketemukan satu perangkat gamelan. Nah, Sunan Derajat juga menggunakan dakwahnya itu lewat pendekatan kebudayaan atau kesenian, yaitu lewat gamelan itu. Kemudian Sunan Derajat juga menulis lagu-lagu tembang yang kemudian dikenal sebagai Sekar Rinonce. Ya, Sekar Rinonce itu ya bunga yang dirangkaikan. Itu nama himpunan dari semacam syair atau semacam nazam gitu ya, dari Sunan Derajat yang kemudian dikembangkan, disebarkan oleh para santrinya karena berisi ajaran etika dan moral. Dalam perjalanannya menyebar luaskan ajaran Islam, Sunan Derajat lebih banyak berada di wilayah Jawa Timur, tepatnya di Surabaya, Gresik, dan Lamongan. Sebuah legenda menyertai kisah perjalanan Sunan Derajat dalam melakukan syiar Islam. Yang saya tahu dari sumber-sumber yang ada itu, Sunan Derajat diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam di Gresik. Lalu dia naik perahu lewat Laut Jawa karena suatu sebab kena badai, perahunya karam, pecah, dan dia berenang-renang
menggapai-gapai pertolongan. Dalam kisah itu datanglah pertolongan yang tidak disangka oleh seekor ikan talang. Saya belum tahu ikan talang seperti apa. Ikan talang besar yang membantu dia berenang dan membawa dia ke daerah pantai di daerah Gresik di situ. Jadi di situ dia terdampar, kemudian dia mulai menyebarkan agama Islam. Katanya sih nama desanya Desa Jelag. Yang ditolong ikan bukan Sunan Derajat, yang ditolong ikan itu Mbah Banjar. Itu salah, ya itu cerita yang salah, begitulah. Jadi yang ditolong ikan itu Mbah Banjar. Mbah Banjar perahunya pecah, lalu itu ada namanya ikan hiu yang menolong sampai bisa lebih. Tapi ikan hiu itu kalau menurut yang saya pelajari dari jin yang namanya Abdul Qohar. Jin Abdul Qohar itu menjelma menjadi ikan hiu, lalu nolong Mbah Banjar untuk sampai ketemu Mbah Mayang Madu. Jadi yang ditolong ikan bukan Sunan Derajat. Itulah buku-buku yang salah itu, yang dijual di mana-mana. Sunan Derajat tidak pernah tenggelam di lautan. Sunan Derajat menyampaikan 4 ajaran pokok terhadap para santrinya, dikenal dengan sebutan catur piwulang. Intinya, menganjurkan setiap manusia untuk saling tolong-menolong. Selain itu, Sunan Derajat juga sangat memperhatikan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat di masanya. Tak heran, rakyat hidup tentram, damai, dan sejahtera. Berbagai macam kegiatan diajarkan kepada masyarakat, seperti berwira swasta. Sunan Derajat kan ahli ekonomi. Jadi Sunan Derajat punya pedoman yang sampai sekarang ya di mana-mana dibikin nyanyian. Sunan Derajat kan di antara wali songo bagian ekonomi. Bab itu pedomannya itu wasiat 4 wasiat Sunan Derajat itu tentang ekonomi itu. Kan di pesantren ada, mungkin Ibu sudah membaca wenehono, wenehono, wenehono. Ya, wenehono mangan marang wong kang keluwen, wenehono busana marang wong kang udo, wenehono teken marang wong kang, wenehono payu marang wong kang kudanan. Itu kan ajaran Sunan Derajat, dan itu bukan kok cara klopo, bukan sepete bathok, tapi itu telengane. Ya itulah ajaran Islam sebetulnya. Wenehono mangan marang wong kang keluwen, berilah makan pada orang yang kelaparan. Wenehono busana marang wong kang wudo, berilah pakaian pada orang-orang yang tidak punya pakaian. Berilah payung pada orang yang kudanan, orang yang kehujanan diberi payung. Itu semua sindiran. Berilah teken marang wong kang, itu kan beri tongkat pada orang yang tidak bisa berjalan. Itu sindiran yang sebetulnya ajaran Al-Quran. Quran itu mengajarkan, memerintahkan supaya kita itu iso noto agama iku noto, apike kaya apa. Bukan agama itu keras begitu. Nah, baiknya bagaimana itu agama.